Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sempat kena mute lagi. Mohon maaf ya, saya nggak bisa membuka videonya. Saya ingin menanyakan tentang beberapa fakta di lapangan yang ingin saya hubungkan dengan hadis-hadis yang Yai sudah sampaikan berkaitan dengan bahwa perempuan itu mempunyai hak untuk bersuara. Kalau di sini karena kita hidup bersama dengan para Muslim yang dengan mazhab yang berbeda-beda, itu terkadang atau mungkin di Indonesia pun juga ada meskipun mazhabnya Syafi'i yang ini kalau misalnya sedang dalam posisi ijab qabul itu di sini kalau misalnya saya diundang di pernikahannya orang-orang yang misalnya Asia Selatan begitu ya, orang-orang yang dari background-nya Asia Selatan, itu perempuannya itu tidak pernah yang namanya dikeluarkan dalam tanda kutip ya, ditempatkan di dalam ditempatkan dalam majelis ini di meja pada waktu ijab qabul itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah hal-hal yang seperti itu ada tuntunannya di dalam Islam bahwa perempuan itu pada waktu diijab qabulkan dalam proses ijab qabul itu perempuan itu tidak boleh didudukkan bersama-sama di dalam majelis di meja itu gitu. Atau itu hanya sekedar budaya saja gitu ya itu. Terima kasih. Ya, mari kita baca hadis tadi ya saya kira untuk menentukan apakah itu budaya atau itu betul-betul dari Islam. Ini hadis yang saya bilang tadi kan. Ini Sahih Bukhari. Kok ini sih? Nah ini kan di hadis ini Sahih Bukhari jelas sekali menyebutkan tentang perempuan datang kepada Rasulullah, lalu menawarkan diri kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sepertinya tidak bersedia, lalu sahabat lain laki-laki mengatakan, saya saja nikahkan saya sama dia Rasulullah. Lalu terjadi dialog antara Nabi, sahabat sama perempuan itu. Dan ketika dinikahkan, ya ada perempuannya di situ. Ada perempuan, ada laki-laki, ada Nabi. Itu kan artinya kalau mau ngikutin hadis Sahih Bukhari ini, kalau mau diikutin, ketika akan nikah ya perempuan hadir kalau ngikutin ini. Tapi tentu saja saya tahu banyak ulama di fikih mengatakan perempuan tidak perlu dihadirkan karena fitnah. Gitu loh, takut mengganggu laki-laki lain, nanti laki-laki pada pengen gitu. Nggak tahu. Itu fitnah. Kemudian yang kedua juga yang akad kan laki sama laki-laki gitu. Kalau di sini kan Nabi sama perempuan. Ini hadisnya nih, silakan dicatat hadisnya dan saya nggak tahu bagaimana menerjemahkannya. Maksudnya menginterpretasikan dalam fikih ini hadisnya perempuan, Nabi dan sahabat. Memang disebutkan ya ada nggak wali, ada nggak saksi nggak disebutkan, tapi kita asumsikan semua ada, tapi perempuannya kan ada, perempuannya itu ada perempuannya. Jadi yang terjadi di masyarakat memang pandangan-pandangan yang tadi saya bilang perempuan tidak menjadi subjek. Nah, kalaupun misalnya pada akhirnya terjadi budaya seperti itu, misalnya ya karena kita kan tidak bisa segera memastikan budaya itu, ya pastikan saja praktek akadnya itu betul-betul tidak melanggar hak perempuan sebagai istri itu. Jadi misalnya tadi dia betul-betul rela, tahu, ridho, tidak dipaksa, dan perjanjian yang ada antara naib, antara orang tua, antara calon itu adalah diketahui sama perempuan. Jangan sampai dia menjadi dampak tidak paham, tidak mengerti sama sekali. Nah, memastikan itu saja, tapi bahwa ada nggak budaya? Ya, banyak. Di Indonesia juga ada. Dan apakah ada alasannya? Ada.
alasannya ada ya, alasannya tadi fitnah misalnya. Terus kemudian yang akan kan cuma wali sama itu, ngapain perempuan hadir gitu kan, apalagi nanti banyak ulama, banyak kiai, nggak pantas, nggak, dan lain sebagainya lah. Itu alasan-alasan itu. Tapi kalau mau melakukan pun, menurut saya ini ada hadisnya. Ada hadis di mana akad nikah itu ada perempuannya. Akad nikah ini. Jadi idhab faqad malaktukaha bima makan Al-Qur'an. Ini salah satu cara akad nikah. Akad nikah gitu. Nah ini ya tergantung dari kita. Kalau menurut perspektif kita sebagai mubadalah ya tentu harusnya akad nikah itu laki perempuannya ya ada, hadir gitu, karena dia harus tahu, harus mendengar, harus lihat sendiri apa yang diungkapkan, apa yang diucapkannya ya sebagai bagian dari pernikahan itu sendiri. Gitu Mbak Puda. Tapi bahwa madhab dan lain-lain banyak ya saya kira kita sama-sama tahu lah, tidak hanya madhab lain di Asia Selatan, di Indonesia juga banyak. Dan pertimbangan yang paling utama biasanya fitnah. Fitnah itu artinya tadi dikhawatirkan perempuannya dilihat banyak laki-laki, lalu banyak laki-laki yang ya tidak senonoh bisa jadi, atau membayangkan banyak hal lalu tidak lagi kondusif dan lain sebagainya.